Ya, 90,2 Serambi FM. Syirwan, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan Talkshow Interaktif bersama dengan Badan Reintegrasi Aceh atau BRA. Masih bersama dengan saya Kaneta dan juga masih bersama dengan para narasumber kita. Masih ada Pak Joni Suryawan, Direktur Penyelesaian Pengaduan dan Persesian BRA, Ibu Khairunisa SE, mantan pasukan Inung Balai Aceh, dan Bapak Kamarudin Andalah SSMSI selaku staf ahli Gubernur Aceh bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Kita masih membahas mengenai kilas balik 15 tahun perdamaian Aceh. Tadi sudah panjang sekali kita bahas dari awal seperti apa perjuangan teman-teman dari ex-kombatan Inung Balai khususnya, dan Bapak juga Pak Kamarudin sudah menjelaskan seperti apa hasil-hasil yang didapatkan. Tapi Pak, tadi kata Pak Joni masih ternyata masih belum ada sedikit pun gitu ya, apalagi kalau kita berbicara mengenai dana untuk reintegrasi ini, karena melihat juga masih banyak ex-kombatan, korban konflik yang masih belum sejahtera. Saya ke Ibu Nisa dulu, Bu Nisa. Ini kan tadi berarti masih minim ya Bu ya, pemberdayaan dan kesejahteraan yang didapatkan. Jadi selama ini ibu-ibu Inung Balai khususnya yang di wilayah Biren itu seperti apa sih Bu bertahan hidup? Bertahan hidup, kadang-kadang mereka ada yang jualan, pokoknya dicari sendirilah bahasanya. Ada Jadi, juga yang kadang-kadang kan kalau kita lihat sekarang ini yang paling menyedihkan saat COVID sekarang ini. Kadang mereka itu kan ini maaf ya, mereka pernah curhat sama saya, mereka menelpon saya katanya bagaimana Kak Nisa ini kita ke depan. Coba Kakak bicara dengan Bapak PLT, bagaimana apa ada solusi buat kita. Kami ingin bertatap muka, kami ingin mengeluarkan unek-unek kami langsung dengan Bapak. Dan kejadian ini kemarin itu waktu puasa tempo hari waktu acara di Biren, kebetulan Pak Ibu Dia hadir bersama kawan-kawan. Jadi saya datang, saya meminta kepada beliau, tolong Bu dibantukan sembako pun boleh untuk saat ini. Dan tolong Ibu juga sampaikan, ini langsung saya ngomong dengan Ibu Dianya, Ibu sampaikan kepada Bapak PLT kita, tolong buat sekali acara silaturahmi juga boleh. Jadi biar mereka kita pasukan Inung Balai, kawan-kawan saya bisa bertatap muka dan langsung mengeluarkan aspirasi mereka kepada Bapak. Jadi jangan ada dinding seperti itu. Dan Ibu menjawab, boleh saya sampaikan, cuma karena sikon seperti ini. Dan menurut saya tidak ada masalah dengan sikon seperti ini. Kalau kita permasalahkan sikon ini, memang kita butuh untuk jumpa Bapak atau sedikit bantuan dari Bapak itu karena sikon begini. Jadi cuma sampai sekarang belum terrealisasikan. Saya mohon kepada Bapak perwakilan dari pemerintahan Aceh, tolong sampaikan apa yang saya ungkapkan hari ini itu adalah aspirasi dari kawan-kawan juga saya mewakili. Dan di balik ini juga saya ingin sedikit menyentuh dengan pasukan Inung Balai dan juga janda korban konflik. Ada juga kawan-kawan dari kami ada yang merangkap dua posisi itu. Jadi beliau sekarang menjadi ibu dan menjadi bapak buat anak-anak. Ya, ada yang syahid waktu konflik, karena waktu kita di hutan itu tahulah bagaimana kondisi konflik. Ada yang meninggal di hutan, ada yang kadang-kadang kuburannya pun kita tidak tahu di mana letaknya. Alangkah sedihnya. Jadi makanya saat ini saya mengharap sedikit kepada pemerintahan Aceh, tolong. Dan andai kata memang nanti Bapak PLT ada waktu sedikit untuk kami, saya siap melengkapi data-data mereka untuk seluruh Aceh. Untuk mereka kita hadirkan bagaimana sistemnya, nanti kita atur. Apa mereka berkabupaten nanti kita kumpulkan atau bagaimana. Karena kemarin ini berbicara masalah sekarang dulu, masalah saat COVID sekarang, saya meminta kepada Ibu Dia sedikit bantuan. Saya cuma mendapatkan kalau tidak salah cuma 12 orang. Sangat minim. Karena saat ini kita pasukan Inung Balai untuk wilayah Biren aja lebih kurang 400 orang. Dan cuma 12 orang. 12 orang. Karena mereka mengatakan, Ibu mengatakan atau mungkin ini prosedurnya, memang peraturan pemerintah kita dengan COVID ini. Jadi mereka yang sudah mendapatkan PLT Pak, tidak boleh BLT, satu lagi PKH, mereka tidak boleh menerima sembako lagi. Tapi kalau boleh saya mohon, untuk khususnya kami kombatan perempuan, jangan ada peraturan yang seperti itu. Jadi karena kondisi kami yang memang kadang-kadang kita lihat rumah sendiri masih pakai plastik. Atap ini kita kan kalau berbicara tempat tinggal itu, tempat kita istilahnya menyambung hidup itu kan yang terpenting dulu atapnya. Ini jangankan dindingnya, atapnya masih plastik. Saya bisa membuktikan itu.
Dan kehidupan mereka sekarang kadang-kadang kayak mana kita bilang, anak pun jangankan untuk sekolah SMP, SD aja susah karena kehidupan mereka. Tapi ingin menjadi lebih baik ya? Ingin menjadi lebih baik. Malah saya sering turun ke lapangan, saya bilang kita sosialisasikan bahwa jangan ada konflik, jangan ribut-ribut lagi lah. Bagaimanapun caranya kita tempuh. Saya pernah mencoba juga mendatangi Bupati Biren waktu masih Bapak Bupati Ruslan. Bagaimana langkah ke depan juga belum ada solusi. Makanya coba dari sekarang dan ke depannya saya mohon kepada Bapak pemerintah, khususnya Aceh, tolong perhatikan kami kaum perempuan kombatan. Jangan ada ribut-ribut lagi Pak, tapi juga ingin diperhatikan pastinya ya, seperti itu ya. Itu seperti apa Pak? Ini para ex-kombatan ibu-ibu ingin langsung bertemu dengan Bapak PLT. Apakah ada kemungkinan untuk bertemu dan mendengarkan aspirasi? Karena kan kita berbicara mengenai damai ini adalah ada ruang untuk kita bersuara, memberikan kritikan atau apapun. Apakah ini bisa terwujud Pak ke depannya? Oke, baik Bu. Saya rasa gagasan yang disampaikan ingin bertemu itu saya rasa mungkin saja. Tapi saat ini kan kondisi COVID-19 ini kan ada beberapa pembatasan, tidak boleh rame-rame, tidak bisa ini. Di pertemuan-pertemuan seperti itu, ingat saya sudah beberapa kali kita lakukan. Dan alhamdulillah ada hasil-hasil pertemuan itu yang sudah ditindaklanjuti. Jadi mengingat perhatian pemerintah. Jadi berbicara pemerintah ini ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, dan ada pemerintah kabupaten kota. Ini yang berbicara masalah pemerintah. Kemudian perhatian pemerintah Aceh, ingat saya, dan pemerintah pusat pada saat itu dalam hal bantuan-bantuan kepada kombatan maupun yang dapat dampak korban konflik ini sudah banyak. Ingat saya dulu mulai program diat. Di awal-awal ada program diat dulu. Ada program diat yang diberikan kepada korban, yang diberikan kepada keluarga korban. Kemudian juga ada program pemberdayaan ekonomi. Ada program pemberdayaan ekonomi baik di sektor kelautan perikanan, ada yang diberikan kapal secara kelompok, kapal kapal tangkap ikan, jaring, termasuk tambak-tambak. Kemudian di sektor pertanian juga ada beberapa program. Tentunya dulu tidak melalui BRA karena pada saat itu belum terbentuk BRA, masih tersebar kepada SKPA. Khususnya diat dulu ingat saya ditangani oleh Dinas Sosial. Jadi Dinas Sosial yang masih pada periode-periode yang lalu itu. Kemudian ada program perumahan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa ada rumah yang dibakar pada saat itu, bukan itu. Kalau ter kan tidak sengaja. Ini memang yang dibakar pada saat itu. Ada rumah-rumah yang dibakar, kemudian ada rumah-rumah yang tidak layak huni. Ingat saya sudah ribuan rumah yang ditujukan, tapi terkoordinir dulu ada yang koordinir. Cuma persoalan ini adalah data yang sering berubah-ubah. Dulu di dalam MOU dikatakan 3.000. Kemudian setelah dilakukan pendataan kalau ingat saya sudah 11.000 kalau nggak salah saya dulu. Pernah tuh sudah 11.000, kemudian turun lagi, diseleksi lagi. Jadi pendataan itu yang belum valid. Yang valid. Kalau sudah valid sekali timbul lagi perubahan-perubahan. Ini mungkin yang perlu kita coba dorong ke depan. Berarti harus ada by name, by address. Juga dulu ada program sosial. Jadi siapa yang sakit, siapa yang begini diobatkan oleh, dulu ada istilahnya ditangani oleh pemerintah. Jadi kalau saat ini memang kita Aceh ini masih karena dalam MOU Helsinki masih dalam bingkai NKRI. Jadi aturan-aturan pakai aturan nasional. Ini yang menjadi kewalahan bagi kita. Kita sudah beberapa kali kita bicarakan seperti masalah pengobatan masyarakat. Kita bicarakan kita pakai aturan khusus lah. Kami Aceh ini kan daerah-daerah khusus seperti Papua dan sebagainya. Jadi daerah-daerah khusus dalam hal program kesehatan juga tidak diakomodir oleh pemerintah pusat. Karena semua anggaran yang kita lakukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, sosial, perumahan juga asalnya dari pemerintah pusat. Jadi kalau sudah ada program BPJS itu tidak bisa kita lakukan dengan karena di dalam BPJS istilah di Aceh saat ini adalah BPJS Plus. Dulu ada JKA, Jaminan Kesehatan Aceh.
kemudian berubah menjadi JKRA, Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh. Jadi berubah dengan nama-nama ini, akhirnya Aceh adalah merupakan BPJS Plus ini. Artinya yang ditangani oleh pemerintah pusat sekian, yang sisanya ditangani oleh pemerintah Aceh. Jadi pemerintah Aceh setiap tahun berkontribusi kepada BPJS untuk melakukan pengobatan kepada seluruh rakyat Aceh. Jadi seluruh rakyat Aceh ini merupakan jaminan BPJS. Jadi yang tidak ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah Aceh, pegawai negeri. Karena pegawai negeri sudah jelas, TNI, polisi, karyawan perusahaan, atau yang sudah mendaftar, yang bagi yang sudah ada ekonominya sudah mapan, itu dilakukan dengan BPJS Mandiri. Yang lain semua ditanggung oleh pemerintah Aceh. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Joni, bahwa masih ada kombatan yang masih tersarang peluru. Jadi ketika bolak-balik mengurus ke BPJS, sekarang dengan BPJS tidak ada alasan. Semua masyarakat Aceh sesuai dengan kontrak, dia wajib mengobati. Jadi tidak cerita lagi masalah korban konflik. Jadi yang cerita adalah masyarakat Aceh sakit, termasuk di dalamnya adalah korban konflik, termasuk di dalamnya adalah pasukan Inang Balai dulu. Jadi siapa saja masyarakat Aceh yang ber-KTP Aceh, korban konflik itu kan ber-KTP Aceh. Jadi yang ber-KTP Aceh, BPJS itu tidak bisa menolak. Itu sudah terikat MOU dengan pemerintah Aceh. Karena sudah dibayar, sudah dibayar melalui APBA. Nah, kemudian di dalam hal yang kecil-kecil seperti rumah, ada beberapa rumah. Saya rasa karena tadi merupakan program perdamaian ini merupakan kewenangan bersama, ada tugas pemerintah pusat, ada petugas pemerintah Aceh, ada petugas pemerintah kabupaten kota. Jadi hal-hal itu saya rasa pemerintah kabupaten kota harus aktif, cobalah mendata, yang betul-betul mendata, oh ini tidak layak lagi, dia keluarga ini adalah keluarga pejuang pada masa konflik dulu, ini patut diperhatikan. Ini saya rasa kita belum sama persepsi antara provinsi dan kabupaten kota, bahkan ini di antara penggiat perdamaian juga belum satu bahasa bagaimana untuk korban-korban ini dan yang dampak korban konflik itu kesejahteraannya bisa kita arahkan. Ini saya rasa dengan terbentuknya BRA baru kemarin, ada pengurus BRA baru, ada wacana untuk menyusun roadmap baru. Saya rasa ini langkah positif, langkah bagus. Jadi roadmap baru saya rasa oleh BRA perlu dipercepat penyusunnya. Mengapa? Kalau sudah ada roadmap itu nanti kan nanti pada akhir tahun ini kan kita sudah melakukan pembahasan musrenbang. Jadi semua program-program yang diinginkan oleh BRA sesuai dengan aturan yang ada harus masuk dulu dalam musrenbang. Jadi tanpa masuk dalam musrenbang, apalagi sekarang sudah direncanakan dengan e-planning, itu sudah ketat. Jadi kita pemerintah Aceh dalam mengeluarkan 1 sen pun anggaran sudah terprogram terlebih dahulu. Maka di proses musrenbang disitulah harus aktif. Jadi harus aktif semua pemegang kepentingan untuk memperjuangkan di dalam musrenbang, baik di tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat provinsi. Ini bagaimana? Kalau sudah masuk di dalam musrenbang, jadi masuk dalam e-planning. Kalau sudah masuk di e-planning, program itu jadi. Jadi program itu jadi nanti baru dijabarkan di dalam KUA PPAS, kemudian baru di dalam RAPBA. Jadi dasarnya harus masuk ke e-planning dulu. Jadi kalau belum masuk kepada e-planning yang diawali dengan musrenbang, ini sulit dieksekusi oleh pemerintah, oleh pemerintah Aceh. Bukan hanya pemerintah Aceh saya rasa, pemerintah kabupaten kota juga seperti itu. Maka banyak yang mungkin bapak-bapak dan ibu pernah mendengar terjadi silpa. Mengapa terjadi silpa? Sudah dianggarkan terjadi silpa. Ternyata setelah dicek itu akun di dalam e-planningnya tidak ada. Ketika tidak ada, sekarang pengawasan anggarannya sangat ketat sekarang. Banyak sekali lembaga-lembaga pengawas, baik pengawas internal maupun pengawas eksternal. Apabila tidak kita rencanakan, kita keluarkan anggaran, walaupun sudah ada di dalam APBA, itu dianggap pelanggaran. Ini yang menjadi suatu persoalan bagi jajaran birokrasi pemerintah Aceh. Saya rasa ini di jajaran birokrasi pemerintah daerah lainnya juga seperti itu.
Jadi walaupun kita sudah anggarkan ini, tapi dalam prosesnya dianggap ini, oh ini tidak masuk dalam ini, juga menjadi suatu pelanggaran dianggap. Inilah yang menjadi suatu kehati-hatian dari birokrasi si penyelenggara keuangan daerah dalam hal mengeksekusi anggaran-anggaran. Jadi tidak bisa kita misalnya hari ini kebutuhan ini, hari ini terus yang harus kita tangani, tidak bisa, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau keadaan darurat kita berlaku hukum darurat seperti ini COVID. COVID mengapa bisa geser-geser? Ini berlaku hukum darurat yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Ada undang-undang darurat, ada PP darurat, itu bisa. Tapi dalam kondisi normal, kita kembali kepada sistem normal. Itu tidak bisa, harus direncanakan dulu. Tadi kecuali darurat. Kita kan pengalaman dulu darurat tsunami, juga seperti itu. Darurat militer juga seperti itu. Keluar undang-undang darurat. Kalau darurat militer itu undang-undang keluar dulu apa namanya tuh Perpres 28 yang diteken oleh Ibu Megawati, ingat saya tuh. Iya. Kemudian darurat tsunami juga keluar PP tentang darurat tsunami. Kemudian ini COVID juga keluar, bahkan undang-undang. Jadi kita bergeser. Jadi kalau ke dalam kondisi normal, kita tidak bisa kebutuhan hari ini, besok harus kita penuhi, tidak bisa. Kalau kebutuhan hari ini, tahun depan baru bisa. Itu harus melalui proses-proses yang sangat panjang. Inilah berbelitnya proses ini, kadang-kadang tidak nyambung apa yang diharapkan oleh rakyat, apa yang diharapkan oleh korban konflik, dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh. Inilah karena regulasi. Birokrasi ya Pak ya? Birokrasi yang diikat oleh regulasi. Prosesnya birokrasi yang diikat oleh regulasi. Kalau memang diberikan kebebasan bagi kita, saya rasa itu suatu persoalan bisa selesai. Beda dengan dulu. Dulu ingat saya Pak Irwandi periode pertama. Apa butuh? Oh saya butuh usaha untuk goreng pisang. Ini uang langsung. Tapi sekarang bisa lagi. Jadi harus diawali dengan musrenbang, kebutuhan ini memang sangat, itu bukan hanya masyarakat yang mengalami seperti itu. Kami juga dari jajaran pemerintah daerah juga hal seperti itu. Jadi kewalahan di bidang itu. Apa yang terjadi? Terjadi silpa. Jadi silpa rakyat menghukum bahwa pemerintah daerah tidak bekerja. Bukan tidak bekerja. Karena sudah semaksimal mungkin regulasi yang tidak memungkinkan. Iya. Inilah kira-kira Bu. Iya. Baik, berarti Pak Joni ini tadi kata Bapak Kamarudin ini akan ada roadmap baru nanti ke depannya untuk diajukan ke pemerintah Aceh untuk reintegrasi kita ini Pak ke depannya. Pastinya nanti saya ingin membahas mengenai ini Pak, tapi kita akan jeda dulu sejenak dan pastikan buat Anda terus stay tune di 90,2 Serambi FM sudah lalu karena talk show interaktif bersama dengan Badan Reintegrasi Aceh akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.